Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Bayu Pramana. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan menceritakan kisah dongeng yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih yang berasal dari Riau. Berikut saya mulai. Dahulu kala di suatu desa, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak perempuannya yang cantik jelita yang bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut bekerja sebagai seorang saudagar, dan keluarga tersebut hidup harmonis dan bahagia. Hingga pada suatu ketika ibu Bawang Putih sakit dan meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dan terpukul hatinya atas kejadian tersebut. Bawang Putih pun bertanya kepada ayahnya, "Mengapa hal ini terjadi kepada kita, ayah? Ibu yang telah aku cintai dan sayangi telah tiada." Ayahnya pun menenangkan Bawang Putih. "Sudahlah nak, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Bersabarlah nak, itu sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa." Kebetulan di desa ayah dan Bawang Putih tinggali hidup juga seorang janda beserta putri sematawayangnya yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi kediaman Bawang Putih dan membawakannya makanan. Ibu Bawang Merah pun kerap kali menenangkan Bawang Putih dikala bersedih atas kepergian ibunya. "Bawang Putih, apakah engkau menyukai makanan yang aku telah bawa ini?" Bawang Putih pun sangat antusias dan berterima kasih. "Terima kasih Bu, makanan ini sangat enak sekali. Aku sangat menyukainya." Ibu Bawang Merah pun sangat senang. "Ibu senang sekali kalau engkau menyukai makanan ini. Lain kali ibu akan membawakannya lagi." "Terima kasih banyak Bu." Bawang Putih pun sangat senang. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke kediaman Bawang Putih, ayah Bawang Putih mempunyai ide untuk menikahi ibu Bawang Merah. Dan ayahnya Bawang Putih pun meminta persetujuan putrinya. "Putriku, apakah engkau bersedia jika ayah hendak menikahi ibu Bawang Merah?" Bawang Putih pun berkata, "Jika ayah anda telah yakin dengan keputusan sendiri, anda hanya akan mematuhinya saja. Lagi pula ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku." Ayah Bawang Putih pun sangat senang dengan persetujuan putrinya. "Baiklah, kalau engkau menyetujuinya, besok ayah akan datang ke kediaman ibu Bawang Merah." Begitu mendapatkan persetujuan putrinya, kemudian ayah Bawang Putih pun datang ke kediaman Bawang Merah dan melamar ibu Bawang Merah. Keluarga Bawang Merah pun tinggal satu atap dengan keluarga Bawang Putih. Di awal pernikahan, keluarga tersebut begitu harmonis dan baik-baik saja. Akan tetapi ketika ayah Bawang Putih pergi bekerja dan meninggalkan Bawang Putih sendirian, ibu Bawang Merah mulai membentak dan memarahi Bawang Putih. "Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan. Pergi kau beres-beres rumah." Bawang Putih dengan terpaksa mengiyakan perintah ibunya. "Baiklah ibu, akan saya lakukan." Selain ibunya, Bawang Merah juga kerap kali membentak Bawang Putih. "Hei Bawang Putih, kau harus mencucikan bajuku dan juga memasakkan makanan untukku." Bawang Putih juga taat pada perintah kakaknya dan senantiasa melakukannya. "Baiklah kak, aku akan mengerjakan." Hingga pada suatu ketika ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan meninggal dunia. Ibu Bawang Merah semakin menjadi-jadi memarahi Bawang Putih dan menyuruhnya melakukan pekerjaan rumah yang berat-berat. "Hei Bawang Putih, setiap hari kau harus bangun pagi, mencuci, dan membuat makanan untuk keluarga." Bawang Putih hanya bisa mengiyakan perintah ibunya. "Baiklah Bu, Anda mengerti, Anda akan melakukannya." Dan suatu ketika Bawang Putih sedang mencuci baju
Dan tiba-tiba salah satu pakaian milik ibunya hanyut terbawa arus sungai. Bawang putih mencoba untuk meraih pakaian milik ibunya, namun naas dia tidak bisa membawanya kembali. Dia pun dengan terpaksa pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkanlah Ananda. Aku tidak sengaja menghanyutkan pakaian milik ibu di sungai. Ibu bawang merah yang mendengar perkataan bawang putih pun marah dengan kejadian tersebut. Apa katamu, dasar anak tolol tidak tahu diri? Cepat cari baju tersebut. Jangan harap kau pulang ke rumah jika kau tidak menemukan baju tersebut. Dengan hati yang sedih, bawang putih terpaksa mengiyakan perintah ibunya dan menelusuri sungai mencari pakaian tersebut. Hingga bawang putih menemukan ibu-ibu yang ingin pergi ke pasar. Maaf bu, apakah ibu melihat pakaian milik ibu saya yang hanyut di sungai? Kata bawang putih. Ibu tersebut pun bingung dan tidak tahu. Oh, pakaian ibu tidak menemukannya. Mungkin mungkin nenek yang tinggal di pinggir sungai menemukannya. Dan bawang putih pun pergi ke rumah gubuk tua tempat kediaman nenek yang diceritakan oleh bibi tersebut. Di kediaman nenek tersebut, pertama-tama bawang putih pun menanyakan tentang pakaian ibunya. Nenek, apakah kau menemukan pakaian milik ibuku yang terhanyut di sungai? Kata bawang putih. Siapa dirimu nak? Siapa dirimu nak? Tadi aku menemukan pakaian milik seseorang di pinggir sungai. Nama saya bawang putih, Nek. Saya sedang mencari pakaian milik ibu saya yang terhanyut di sungai. Apakah nenek melihatnya? Oh, baju itu milikmu, kata sang nenek. Aku telah menyimpannya. Mari aku akan mengambilkannya. Tapi dengan satu syarat, engkau harus menemaniku selama beberapa hari dan mengerjakan pekerjaan rumah. Bawang putih pun mengiyakan syarat tersebut. Baiklah, Nek, aku setuju dengan syarat tersebut. Asal pakaian milik ibuku kembali kepadaku. Beberapa hari berikutnya, bawang putih kerap kali membantu sang nenek menyiapkan makanan dan senantiasa bersih-bersih di rumah. Sang nenek pun sangat puas akan kerja bawang putih. Nak, kau telah menepati janjimu. Dan aku akan menepati janjiku juga. Ini aku kembalikan pakaian milik ibu tirimu. Oh ya, aku punya hadiah untukmu. Bawalah labu kuning ini. Bawang putih yang begitu heran atas pemberian sang nenek pun hanya mengiyakan saja. Baik Nek, terima kasih atas pemberianmu. Bawang putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, bawang putih pun langsung digebrak oleh ibunya. Apakah kau sudah menemukan pakaianku? Ini pakaian milikmu, Ibu. Aku sudah menemukannya tadi. Dan bawang putih pun membuka hadiah labu milik sang nenek. Akan tetapi ketika dibuka, ternyata labu tersebut berisi perhiasan emas dan permata yang begitu berkilau. Bawang putih pun segera memberitahu ibunya mengenai penemuan tersebut. Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah langsung merampas emas tersebut dari bawang putih. Dan bawang merah yang melihat kejadian tersebut pun begitu iri dengan bawang putih dan ingin juga mendapatkan emas. Maka bawang putih pun dengan sengaja pergi ke sungai dan melempar pakaiannya sendiri. Dan dia pun juga mengikuti cerita bawang putih untuk menyusuri sungai. Dan bertemu nenek tua yang memberi hadiah labu kepada bawang putih. Akan tetapi ketika bawang merah di rumah nenek tersebut, dia senantiasa bermalas-malasan dan tidak suka melakukan pekerjaan rumah. Dan sang nenek pun juga memberinya hadiah, yaitu sebuah labu juga. Tetapi ketika dibuka di rumah, ternyata labu tersebut berisi ular dan serangga yang mematikan.
yang kemudian membunuh ibu tiri dan kakak tiri yang jahat tersebut. Sekian cerita dongeng yang saya ceritakan. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.